Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, mari kita memulai perjalanan panjang ini. Perjalanan yang akan membawa kita dari masa lalu ribuan tahun silam hingga ke masa depan yang oleh Nabi Muhammad SAW telah diberi isyarat. Hari ini kita akan membahas sebuah sungai legendaris, salah satu sungai terbesar di dunia yang disebut-sebut di dalam sejarah kuno, catatan-catatan peradaban, dan bahkan hadis-hadis akhir zaman. Sungai itu adalah Sungai Efrat. Ia telah mengalir selama ribuan tahun, memberi suatu kehidupan pada tanah yang kering, menjadi saksi tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, tempat lahirnya peradaban manusia. Namun kini, kabar yang kita dengar sangat mengejutkan. Sungai ini mulai perlahan mengering, airnya surut, tanahnya retak, lahan-lahan pertanian pun mati, dan di sebagian tempat dasar sungai mulai terlihat. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ini sekedar perubahan iklim alam biasa, atau inilah awal dari nubuah Nabi Muhammad SAW yang telah menyebutkan bahwa suatu saat Sungai Efrat akan menyingkapkan sebuah gunung emas yang menyebabkan manusia berperang dan saling membunuh. Kita akan membahasnya secara lengkap, mulai dari sejarahnya yang panjang, perannya dalam peradaban, fakta ilmiah penyebab surutnya, konflik yang menyertainya, hingga makna hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Maka dengarkan dan duduklah dengan tenang, karena kisah ini panjang, penuh pelajaran, dan mungkin akan mengubah cara Anda melihat dunia. Sungai Efrat, letak dan fakta dasarnya. Sungai Efrat adalah salah satu dari dua sungai besar yang membelah wilayah yang dikenal sebagai Mesopotamia, kata yang berarti tanah di antara dua sungai. Pasangannya adalah Sungai Tigris. Efrat memiliki panjang sekitar 2.800 km. Sumbernya berada di Pegunungan Taurus, di bagian timur Turki. Dari sana, airnya mengalir melewati dataran tinggi, menyusuri Suriah, lalu masuk ke Irak. Di dekat kota Kurna, Efrat bertemu dengan Tigris, membentuk Sungai Sad al-Arab yang mengalir ke Teluk Persia. Aliran airnya dulu begitu deras, memotong gurun dan padang tandus, membawa kehidupan ke wilayah yang panas dan juga kering. Di sepanjang tepian Sungai Efrat, desa-desa dan kota sangat berkembang. Pertanian gandum, jelai, kurma, dan kapas bergantung pada airnya. Peradaban pertama yang dikenal manusia, Sumeria, tumbuh di tanah yang disuburkan Sungai Efrat. Peradaban di tepian Efrat. Sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria membangun kota Uruk dan Ur. Mereka membuat kanal-kanal untuk mengalirkan air Sungai Efrat ke ladang-ladang mereka. Dari sini lahir sistem irigasi tertua yang pernah dicatat. Setelah Sumeria, bangsa Babilonia mengambil alih. Di bawah Raja Hammurabi, hukum-hukum ditulis dalam prasasti batu, dan air Efrat diatur ketat untuk memastikan keadilan pembagiannya. Bahkan dalam kisah-kisah Al-Quran, wilayah Mesopotamia mendapat tempat istimewa. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Ur yang terletak di dekat Sungai Efrat.
Perjalanan para nabi melewati daerah ini menjadikannya tanah penuh sejarah kenabian. Dalam sejarah Islam, wilayah dekat Efrat menjadi saksi pertempuran penting pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada Perang Qadisiyah dan Perang Nahawan, membuka jalan masuknya wilayah Persia dan Irak ke dalam kekuasaan Islam. Mengapa sungai besar ini bisa mengering? Jawabannya sangat kompleks. Pertama, perubahan iklim global. Suhu di Timur Tengah meningkat tajam, sementara curah hujan mulai berkurang. Salju di pegunungan Taurus yang menjadi sumber utama di air Eufrat mencair lebih cepat di musim semi, menyebabkan aliran air tidak stabil. Kedua, pembangunan bendungan raksasa di hulu. Turki membangun bendungan Ataturk, salah satu yang terbesar di dunia, serta bendungan Ilisu. Kedua bendungan ini menyimpan air untuk irigasi dan pembangkit listrik, tetapi mengurangi aliran ke Suriah dan juga Irak. Ketiga, penggunaan air yang berlebihan mulai dari hilir. Irigasi pertanian di Suriah dan Irak menggunakan metode tradisional yang amat boros dengan airnya, sehingga debit sungai mulai menurun dengan drastis. Data PBB mencatat dalam 20 tahun terakhir, aliran Eufrat menurun hingga 60%. Beberapa daerah yang dulu memiliki air jernih kini hanya tersisa lumpur dan pasir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, hampir sungai Eufrat menyingkapkan sebuah gunung emas. Maka barang siapa yang hadir ketika itu, janganlah ia mengambil sedikit pun darinya. Hal ini menyebutkan fakta bahwa saat ini banyak warga di sekitaran sungai Eufrat mulai berebut dan mencari emas. Walaupun belum adanya penelitian lebih dalam apakah itu emas atau bukan. Dalam riwayat lain disebutkan akan terjadi perselisihan di antara manusia sehingga mereka berperang memperebutkan harta di bawah sungai Eufrat. Dari setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Setiap orang dari mereka berkata, "Semoga aku yang selamat." Para ulama berbeda pendapat tentang makna gunung emas. Sebagian memahaminya secara harfiah, emas murni yang selama ini tertutup air. Sebagian lain menafsirkannya sebagai sumber kekayaan besar, seperti minyak bumi atau mineral berharga. Kondisi terkini sungai Eufrat. Beberapa tahun terakhir, gambar satelit NASA menunjukkan penyusutan lebar sungai yang signifikan. Di Suriah Timur saja, penduduk desa mengatakan air yang dulu mengalir ke sawah kini telah berhenti. Sumur-sumur mulai mengering dan ladang-ladang gandum gagal panen. Di Irak, nelayan kehilangan mata pencahariannya karena ikan-ikan telah mati. Pemerintah Irak bahkan memperingatkan bahwa negara itu bisa kehilangan seluruh pasokan air dari sungai Eufrat dalam 20 tahun jika tren ini terus berlanjut. Eufrat dalam konteks akhir zaman. Hadis-hadis tentang Eufrat ditempatkan oleh para ulama di antara tanda-tanda besar menjelang kiamat. Tidak semua tanda besar harus terjadi dalam waktu berdekatan, tetapi kemunculan satu tanda menjadi suatu isyarat bagi tanda-tanda berikutnya. Jika sungai Eufrat mengering dan gunung emas itu benar-benar muncul, maka menurut hadis, manusia akan saling membunuh untuk merebutkannya. Nabi Muhammad SAW melarang kita ikut terlibat, bahkan sekedar mengambil sedikit saja dari bagian emas itu. Ini adalah ujian keserakahan manusia. Banyak yang mungkin mengira mereka akan selamat jika berhasil merebut kekayaan itu. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan 99 dari setiap 100 orang akan tewas.
Fenomena ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama, kebenaran nubuah Nabi Muhammad SAW. Kedua, bahaya keserakahan. Ketiga, kewajiban menjaga iman. Dan keempat, kesiapan menghadapi perubahan global. Dan semoga Allah menjaga kita dari fitnah besar dan memberi kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.